Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Yunus H di channel YouTube kali ini. Gimana kabar semua rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan? Baik, pada kali ini saya akan membahas terkait persoalan grammatical lagi. Dalam hal ini topiknya adalah tentang seputar tenses. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa berbicara tentang tenses, rekan-rekan semua sudah paham dan sudah mengetahui apa sih sebenarnya itu tenses dan tenses itu seperti apa. Bahwa materi ini sudah teman-teman kalian sudah mendapatkan waktu SMA ya, dan itu sudah diajarkan oleh English teacher-nya ya, atau guru bahasa Inggrisnya. Baik, rekan-rekan sekalian, bisa dilihat di sebelah saya. Di situ ada penjelasan terkait persoalan tenses, bahwa seperti apa sih itu tenses. Hari ini pengenalan tentang tenses. Nanti kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu simple present. Baik, untuk kali ini kita akan bahas dulu bahwa apa sih itu tenses sebenarnya. Di situ tenses dinyatakan bahwa tenses adalah perubahan kata kerja. Jadi sekali lagi, tenses adalah perubahan kata kerja. Ya, jadi dia adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Nah, jadi ketika dia dikatakan dipengaruhi oleh waktu, berarti kata kerja itu akan berubah. Jadi bentuk maknanya akan berubah, ya. Jadi kata kerja itu akan berubah bentuknya, ya. Makna dari kata kerja itu bisa terjadi ada perubahan, ya, tergantung pada sifat dan kejadian tersebut. Situ dia katakan. Nah, di dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Nah, di sini katakan bahwa di sini dia bandingkan bahwa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu beda. Bahwa kalau di bahasa Inggris berbicara tentang tenses, maka kata kerjanya itu akan mengalami perubahan. Sementara di bahasa Indonesia itu tidak mengalami perubahan. Ya, dalam artian bahwa kata kerjanya tetap bentuknya seperti itu. Nah, di situ dia katakan oleh waktu dan sifat kejadiannya. Nah, di sini ada contoh perbandingan perubahan kata kerja antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya, coba lihat di kolom pertama. Di situ ada perbandingan ya. Kita lihat. Baik, rekan-rekan sekalian, coba dilihat di situ ada bahasa Indonesia ya. Di sini ada bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya, di sini dikatakan tadi bahasa Inggris itu ya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, bahwa bahasa Inggris itu bukan tiada perubahan, tapi bahasa Inggris itu mengalami perubahan. Sementara bahasa Indonesia itu tidak mengalami perubahan, teman-teman sekalian. Ya, coba lihat di situ bahasa Indonesia. Ada contoh di situ, saya makan nasi setiap hari. Ya, saya makan nasi setiap hari. Penjelasan kedua, saya sedang makan nasi sekarang. Saya telah makan nasi. Saya makan nasi kemarin. Nah, coba lihat di bahasa Indonesia. Kata makan yang ditandai hitam, yang digaris ya, yang ditandai hitam itu menyatakan ini makan. Makan di sini tetap makan. Tidak ada perubahan di dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita membahas tentang di bahasa Inggris, maka kata makan di dalam bahasa Inggris itu mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan bentuk pula dan penambahan kata atau penambahan prefix ya
ataupun suffix. Kalau di sini kita lihat adalah suffix, ya. Coba lihat di sini, I eat rice every day. I eat rice every day. I am eating rice now. Di sini ada perubahan sudah ya, dari eat jadi eating. Di sini lagi ada I have eaten rice. Dan yang terakhir ada I ate rice every day. Nah, di sini dikatakan bahwa bahasa Inggris itu mengalami perubahan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu kejadiannya atau sifat dari kejadian itu. Nah, kalau di sini bahasa Indonesia, saya makan nasi setiap hari, ini adalah simple present. I eat rice every day. Nah, ketika dia bilang I am eating rice now, I am eating rice now, ya, saya sedang makan nasi sekarang. Bentuk waktunya adalah sedang, atau bentuk waktunya adalah sedang terjadi. Kata mula dari eat berubah menjadi eating. Itu udah perubahan kata di bahasa Inggris. Selanjutnya I have eaten rice. Dari eat jadi eating berubah menjadi eaten. Ya. Saya telah makan nasi. Ya. Selanjutnya ada I ate rice yesterday. Ya, bentuk kedua. Eating, eaten, ate. Nah, di sini ada perubahan. Coba lihat ya. Berarti mengalami perubahan. Ada 3 ya. Eating, eaten, ate. Dia jelaskan di bawah, di dalam bahasa Indonesia kata kerja makan, nah ini tetap tidak ada perubahan. Sedangkan di dalam bahasa Inggris kata kerja berubah-ubah, yaitu eat, eating, eaten, ate. Berarti ketika kita belajar tenses, berarti automatically kita akan belajar tentang kata kerja, atau dalam bahasa Inggris adalah verb. Bagaimana kita bisa memahami, mengetahui perubahan-perubahan dari kata kerja itu. Makanya kita harus yang pertama harus kita menghafal kosakatanya. Kalau kita tidak bisa menghafal, ya diulang-ulang dibaca. Sehingga kita tahu perubahan-perubahan kata kerja itu. Karena tenses akan membahas tentang kata kerja. Ya, perubahan-perubahan kata kerja. Karena dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadiannya. Itu tadi saya jelaskan bahwa I eat rice ini kejadiannya saat itu. I am eating rice kejadiannya sedang berlangsung. Kejadian dia sedang makan. Dengan I have eaten rice, ia telah makan. Ya, dalam artian itu adalah simple present perfect. Yang menyatakan kejadian sudah berlangsung tapi masih dalam sekitar simple present saat ini. Dan di situ ada kata I ate rice, saya telah makan nasi kemarin. Nah, ini tidak ada hubungannya lagi dengan yang simple present perfect. Ya, berarti dia kemarin telah makan nasi. Nah, itulah yang disebut dengan sifatnya yang berubah. Ya, bentuk waktunya yang berubah dan sifat kejadian itu berubah. Sifat kejadiannya. Ya. Nah, coba lihat di sini ada menurut waktunya tenses dibagi menjadi, nah itu tadi saya sampaikan. Yang pertama ada simple present, masa sekarang atau saat ini. Ada simple past, masa lampau. Simple future, itu masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah past future, akan di masa lampau. Nah, ini namanya penyesalannya. Kalau kita orang-orang bahasa Inggris, saya lalu belajar bahasa Inggris, saya katakan ini adalah tenses penyesalan. Ya, sesuatu yang seharusnya dia lakukan tapi tidak dilakukan. Ya, ini pembahasannya namanya tenses penyesalan. Kalau saya istilakan, karena hampir semua ada simple past future, ya. Past future itu past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Jadi itu membahas tentang bentuk-bentuk yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi. Biasa juga disebut dengan conditional sentence. Ya, conditional sentence tipe 3
Nah, itu lebih banyak lagi kita akan membahas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ini dia masuk dalam past future atau akan di masa lampau. Ya, sudah ada akan, kejadiannya di masa lampau. Ya, ini memang agak sedikit rumit untuk memahaminya, tapi mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham. Menurut sifatnya, tenses dibagi menjadi 4, yaitu simple present. Ada kenal yang simple, bukan present, adalah simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Yaitu sederhana, sedang berlangsung, telah, dan telah sedang berlangsung. Nah, ini memang agak sedikit ya. Ini sifatnya. Ya, ini menurut waktunya dan ini adalah sifatnya sesuai dengan yang disampaikan di bagian pertama tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ada kolom ketiga, kolom kedua maksud saya. Di kolom kedua ini menjelaskan tentang tenses, ya. Nah, yang kita kenal tenses itu ada jumlahnya itu ada 16. Ada 16. Tapi tenses real itu cuma ada di simple present dan simple past. Masa yang saat ini dan di masa yang lampau ya. Teman-teman punya masa-masa pengalaman apa ya kan. Nah itu jelas itu. Nah, dengan saat ini itu masa yang jelas. Kalau future itu belum ada kejelasan. Sama dengan past future. Ya, tidak ada kejelasan. Ya, kalau nanti satu saat nanti teman-teman dijanji saya akan mencintaimu, aja percaya. Karena belum jelas, ya. Baik, rekan-rekan sekalian. Nah, coba kita lihat di sini ada kolom kedua. Kita lihat di kolom kedua di sini. Di sini ada sifat ya, sifat waktu. Di sini ada sifat waktu simple, continuous, perfect dan perfect continuous. Ya, ini sifatnya ya, sifat. Waktunya itu di bawah, ada present, past, future dan past future. Nah, di tengah ini adalah rumus. Ya, rumus dari tenses itu. Jadi bukan cuma matematika yang punya rumus. Bahasa Inggris juga punya rumus buat teman-teman sekalian. Nah, ini perlu teman-teman pahami dan harus dihafal. Ya, harus dikuasai agar teman-teman ketika membuat sebuah tulisan itu bisa memahami, oh ini adalah simple present, oh ini adalah present continuous, ini present perfect, oh ini present perfect continuous, oh ini simple past, ini past continuous, ini past perfect, ini past perfect continuous, oh ini adalah simple future continuous, future perfect continuous. Oh ini adalah past future continuous, past future perfect continuous. Nah itulah. Jadi teman-teman harus kuasai. Di sini ada rumusnya. Yang pertama coba lihat di situ ada simple present. Nah ini simple present. Simple present itu SPRT. Simple present tense ya. Ada do, does, verb 1, s atau is ya. Terus ada present continuous. Itu ada 2 present continuous itu PRCT, present continuous ya. Ada is, ada am, ada are plus verb ing. Itu rumusnya. Ada present perfect ya. Present perfect ya, present perfect rumusnya have atau has plus verb 3 atau biasa disebut dengan participle ya, participle. Terus ada present yang keempat, present perfect. Ini rumusnya. Present perfect adalah have atau has plus been plus verb ing. Ya, present perfect continuous. Simple past. Simple past rumusnya adalah did plus verb to atau biasa disebut dengan past tense. Past continuous. Itu rumusnya adalah was plus were, was atau were plus verb ing. Ada past perfect. Rumusnya ada had plus verb 3. Ada past perfect continuous. Rumusnya had plus been plus verb ing. Ada simple future. Itu will atau shall plus verb 1. Ada future continuous. Rumusnya ada was plus be plus verb ing. Ada future perfect, terus rumusnya adalah was plus have plus verb 3. Terus ada future perfect continuous.
future perfect continuous. Ya, ada rumusnya adalah was, ya, ada was plus have plus been plus ing. Ya, will atau shall ini, sorry bukan was, ya. Ini ada will atau shall plus have plus been plus verb ing. Terus past future, simple past future rumusnya would atau should plus verb 1. Terus past continuous rumusnya would atau should plus be plus verb ing, ya. Terus past future perfect rumusnya would atau should plus have plus verb ing. Terakhir adalah past perfect continuous, itu ada would, ya, would should. Nah, maksud saya ada have plus been plus verb ing. Nah, itulah rumusnya. Jadi teman-teman bisa rumusnya. Jadi kalau untuk supaya lebih lebih enak, ya, teman-teman bisa search di Google contoh-contohnya. Nanti kita akan bahas, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait persoalan tenses. Insya Allah sekalian dengan judul-judulnya. Mungkin rekan-rekan sekalian punya pertanyaan, punya masukan atau saran, silakan komen di kolom komentar saya. Insya Allah saya akan jawab teman-teman punya pertanyaan. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk di channel berikutnya, channel kali ini. Berharap semua teman-teman sehat-sehat walafiat. Jangan lupa share dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk memberikan materi-materi tenses, ya. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Ya, datang yang salah itu pribadi saya, datang yang benar dan bermanfaat buat teman-teman sekalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and goodbye.